Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Aulia, salah satu peserta di pelatihan DevNet. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi lab dengan judul Build a Simple Web App in a Docker Container. Sebelumnya lab ini berada pada nomor 627. Oke, langsung saja saya akan buka materinya. Pertama-tama jalankan dulu VirtualBox-nya. Kemudian buka terminal. Oke, setelah terbuka, selanjutnya kita akan membuat script base file. Dan kita akan mengakses direktori devlab, devnet source, kemudian ke sample app, enter. Nah, di sini kemudian kita akan membuat file baru, yaitu user input. User input .sh. Oh ya, ini ketinggalan touch untuk membuat filenya. Terus kita tampilkan list file. Oke, kemudian kita ketikkan script base nya pada file yang telah kita buat, nano script input.sh, enter. Nah, pada sebelumnya untuk base script harus wajib menyertakan, kalau di materi ini ada istilah namanya cbank pada bagian atas script, yang mana kita akan menuliskan pagar, kemudian tanda seru, slash, bin, slash, bas. Oke, enter. Nah, kemudian tambahkan script bas echo, enter your name. Read username. Echo. Salah. Your name is variable username. Oke. Mungkin bisa saya jelaskan pada yang pertama ini kita menuliskan echo strip and enter your name. Fungsinya untuk menampilkan tulisan enter your name, kemudian melakukan input dan menyimpannya pada variabel username, kemudian dibaca dan akan di return ke echo your name is variabel dengan tanda dolar ini, dan akan dimasukkan namanya. Oke, ketika sudah,
kita simpan dengan mengklik Ctrl X kemudian Y untuk yes menyimpannya, enter. Selanjutnya kita coba jalankan ya skripnya. Untuk menjalankannya bisa mengetikkan bash user input tadi kemudian enter. Nah, harusnya seperti ini, muncul enter your name, input nama, misalkan nama saya ya, Ahmad Aulia, enter. Nah, di sini sudah berhasil, your name is Ahmad Aulia. Jadi ketika kita menginputkan namanya akan tersimpan ke variabel dan akan di return dan di print pada echo yang sebelumnya kita tuliskan tadi. Oke, selanjutnya untuk merubah mode scriptnya menjadi bisa di executable untuk semua pengguna, pertama kita lihat dulu nih statusnya itu apa pada filenya user input sh. Oke, di sini belum ada executable-nya. Kita coba tambahkan dengan chmod atau ceng apa ini namanya, saya lupa. A plus X user input, enter. Kita lihat lagi. Nah, di sini sudah berubah, ada penambahan executable pada file user input dan warnanya pun juga berubah menjadi hijau. Oke. Nah, kemudian kita bisa merubah namanya untuk menghilangkan .sh sehingga mempersingkat file yang kita buat. Bisa dilakukan dengan perintah mv dengan nama file yang akan kita rubah menjadi file yang baru atau kita rename. Maksudnya kita rename ya, enter, kita list apakah berubah. Nah, di sini sudah berubah menjadi user strip input. Selanjutnya, nah, ketika kita sudah bisa mengexecutable-nya dan berwarna hijau seperti ini, kita bisa langsung mengetikkan /user input dan menjalankannya tanpa perlu mengetikkan bash seperti di awal tadi. Kita coba enter, harusnya jalan ya. Oke, ini jalan. Ahmad Aulia, enter. Oke, sudah bisa. Baik, selanjutnya kita masuk ke tahap ketiga, membuat sampel web app atau aplikasi web sederhana. Sebagai contohnya, di sini kita akan menggunakan bahasa Python dengan framework Flash. Berdasarkan materi di sini, kita coba untuk mengimport atau menginstal framework yang terlebih dahulu. Kita coba download ya. Sebelumnya kita cek ping dulu apakah terkoneksi ke internet. Oke, bisa terkoneksi. Kemudian kita jalankan. Oke, Flash pakai K ya, bukan pakai H. Enter. Oke, sudah ada katanya. Coba kita ulangi menggunakan sudo. Kita
Kita pastikan lagi. Oke, ternyata perlu pakai sudo. Katanya ada error. Oke, kita coba dulu deh. Kita ketikkan, kita buat file baru yang namanya adalah sample_app.python atau py. Kita buat nano sample app.py. Oh, bukan. Ternyata sudah ada ya. Kita nano aja langsung sample py. Oke. Kita ketikkan add to this file for the sample app. Kita hapus aja nih. Kita ketikkan from flash import flash from flash import request. Selanjutnya kita tambahkan instance dari kelas flash sample flash underscore name. Kemudian menurut materi ini kita akan menampilkan remote address dari pengakses web ini nantinya dengan perintah codingnya adalah sample root kita buat fungsi main harus spasi 4 kali, return you are calling me from request remote address plus Oke. Kemudian kita buat tambahkan script lanjutan untuk menjalankannya pada akses lokal main kali sample run host now port 8080. Oke, kita coba jalankan Python 3 sample invalid syntax.
bagian mana? If name. Oh, ketinggalan nih. Tanda titik 2, jalankan lagi. Oke, udah bisa. Harusnya sih udah jalan ya. Langsung ke Firefox. Kita klik saja di bagian link ini. Oke, di sini sudah terlihat you are calling me from localhost address. Oke, sini sudah berhasil ya. Selanjutnya kita panggil melalui curl. Kita buat terminal baru. Kita coba menggunakan curl ttp puluh ya portnya. Oke, bisa nih. You are calling me from localhost. Nah, di sini juga berubah. Dia mereturn dari request si klien. Kemudian kita stop servernya tadi dengan mengetikkan kontrol dengan ditambah C. Oke, dia udah berhenti. Selanjutnya tahap keempat adalah membuat dan mengkonfigurasi web app untuk menggunakan website file template dari lab ini. Langkah pertama kita lihat di bagian template-nya terdapat di dalam folder template terdapat file index.html. Nah, ini HTML untuk menampilkan address si pengakses web ini. Nah, kemudian kita lihat lagi file style.css di folder static. Oke, nantinya body si web ini nantinya akan berwarna biru ya, berdasarkan file CSS ini. Oke, selanjutnya tahap selanjutnya kita ubah file Python kita tadi, nano sample app.py. Kita tambahkan from flash import render template. Kemudian di returnnya ada perubahan. Render template index.html. Oke, harusnya sudah sesuai. Kita simpan, Ctrl X ya, enter. Kemudian kita jalankan lagi. Harusnya nggak ada error sih. Kita buka. Nah, di sini dia sudah menggunakan template index.html dengan CSS yang ada pada folder static. Di sini kita lihat, page
source ya. Oke, nggak ada apa-apa. Nah, di sini sudah terlihat dan warna biru, artinya kita sukses untuk menggunakan template yang ada. Kemudian kita stopkan servernya. Nah, pada tahap kelima kita akan membuat bash script untuk membangun dan menjalankan Docker container. Yang pertama, kita akan membuat directory sementara untuk menyimpan file website kita tadi, mengcopy website ke folder, dan membuat Docker file, membangun Docker container dan menjalankannya, kemudian memverifikasi apakah Docker tersebut sudah berjalan. Tahap pertama tadi kita buat sebuah script bash bukan membuat ya, kita membuka sampel app.sh yang tadi juga sama saja. Oh ya, ini baru nih. Kita tambahkan si bank lagi, bin bash engadir untuk make directory lagi, temporary engadir static. Kemudian kita tambahkan lagi copy sampel app.python kita tadi ke temporary directory. Kemudian kita copy semua yang ada di folder template ke temporary dir. Titiknya ketinggalan nih. Copy lagi static temporary directory ke static. Nah, begini. Kemudian tahap selanjutnya kita membuat Docker file, yang mana Docker file ini akan menjalankan perintah untuk membuat Docker container. Oke, kita ketikkan scriptnya echo from Python. Kita simpan pada Docker file, echo lagi, run pip install flash untuk mendownload framework flash. Kemudian Docker file lagi. Nah, kemudian kita masuk copy dot static home my app static. Kita kirim lagi ke temporary dir pada file Docker file, echo lagi, kita copy templates
home my app templates. Temporary dir local file echo copy sample app.python lagi ke home my app. Kirim ke temporary dir pada file local file. Kemudian kita akan mengeksposnya pada port 8080. Kita simpan lagi. Komen Python 3 home my app sample app.python dir local file. Kemudian selanjutnya kita tambahkan change directory ke temporary dir. Kita buat docker build sample app yang mana ini fungsinya untuk membuat docker container dengan nama sample app. Kurang titiknya. Kemudian kita buat docker untuk menjalankan secara background pada port 8080 dengan nama sample running pada image sample app. Kemudian kita print dockernya apakah sudah menjalankan secara sukses, apakah gagal. Kemudian kita simpan. Kita cek sample app sh. Udah warna hijau, kita jalankan sample app.sh. Harusnya sih bisa ya, kita pastikan dulu. Enter. Prosesnya sudah berjalan. Mudah-mudahan berhasil nih. Loadingnya lumayan memakan waktu.
Oke, agak lama. Dia mendownload file 49 MB, 24 MB, 64 MB. Jadi mungkin nanti videonya akan saya skip ya. Atau saya akan percepat. Baik, untuk error tadi ternyata perlu di update dan di upgrade dulu, khususnya pada Docker, karena Dockernya perlu di upgrade ke versi terbaru. Oke, di sini sudah saya update. Kita jalankan lagi. Sampel strip app.sh nya titik slash sampel strip app.sh, kita enter. Oke, di sini sudah jalan ya di port 8080. Harusnya kalau kita refresh, nah ini udah jalan ya, sudah mengakses pattern flash yang ada di Docker. Oke, selanjutnya pada materi ini kita cek
directory temporary-nya, ls temporary directory, kita masuk temporary directory, kemudian kita list. Ada docker file, sample app.py, static, dan juga templates. Nah, kita lihat pada docker filenya, oh ternyata sesuai dengan kita bikin sebelumnya dengan menggunakan base file script. Kita lihat docker container yang sudah jalan. Oke, di sini tertera statusnya up. Kemudian kalau kita mau mengcopy hasil dari print docker ps-a ke file run ke teks, bisa menggunakan docker ps-a running .text. Kita lihat get running. Nah, di sini dia sudah tercopy. Kemudian kita cek menggunakan curl ttp 72.17.01 port 8080. Oke, sudah dapat respon dari Docker seperti di browser ya. Secara default Docker menggunakan IP 172.17.0.1 untuk penggunaan pada kontainernya. Bisa kita lihat pada IP address pada localhost Ethernet kita menggunakan 127.0.0.1 dan pada Ethernet interface Docker menggunakan 172.17.0.1. Kemudian tahap selanjutnya kita mencoba mengakses dan mengeksplor Docker yang telah berjalan menggunakan Docker exec. Kita mencoba masuk ke kontainernya. Kita coba Docker execute terminal pada kontainer sampai running. Oh, ketinggalan. Gunakan bin bash. Oke, di sini udah masuk root, add id dockernya. Kita coba list. Nah, di sini muncul beberapa direktori yang ada pada kontainer. Kita coba list home my app. Nah, di sini terlihat bahwa kita mengkopikan pada home my app berdasarkan temporary directory pada home Linux terminal tadi, di luar kontainer tadi maksudnya.
Kemudian untuk keluarnya kita bisa type exit. Oke, tahap selanjutnya menghentikan dan menghapus Docker container bisa menggunakan docker stop sample running untuk menghentikan container terlebih dahulu. Enter. Oke, udah bisa. Kita lihat kalau PSA. Nah, di sini dia exit 6 detik yang lalu, container sampai running. Untuk menjalankannya kembali, kita ketikkan docker start sampai running. Oke, udah jalan. Untuk menghapus secara permanen docker container tersebut menggunakan docker rm, kita coba. Pertama-tama kita stop dulu sampai running. Kemudian kita hapus docker rm atau remove sampai running. Kemudian kita cek kembali apakah masih ada, dan ternyata sudah kosong ya, sudah terhapus. Oke, materi di lab untuk build a sample web app in a Docker container sudah selesai. Demikian video tentang pembuatan Docker dan web app-nya. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.